Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardina was samawati ula. Tanda ya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuril huda wa syamsid duha wa badrid tiga alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqwa wan nada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Jami'ul Ihsan. Amma ba'du. Sa'adatal fadil wa ashabal fadail ulama'an al-kurama wa bimuqaddimah Imam di Taiwan. Namanya nggak sesuai dengan profesinya. Ya pekerjaannya di kantor dagang ekonomi tapi namanya di pertanian dan perkebunan. Kan tania, ros tani itu ya tani, ros itu kembang. Harusnya di kantor pertanian dan perkebunan saja. Ya, biar nggak terlalu gemuk. Tidak lupa Zaujati anti habibati, my wife and my son. Di mana Wak? Yang kalau ingin tahu, pokoknya di majelis ini yang paling cantik yaitu istri saya. Yang sebelahnya Bu Tania yang pakai kacamata. Berdiri sebentar ya. Itu mantan pacar saya. Gak enak lah ngerasani gak enak. Aku ngerti. Panor nek ngono bojone kok uwangi. Sing ngrasani ngono, sing ngomong ngono tak dongakne lambene udune. Subhanallah. Saudara-saudaraku, para ikhwan yang ganteng-ganteng, yang keren-keren,
yang semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Para akhwat yang cantik-cantik, yang ayu-ayu, baik yang berkerudung, berjilbab maupun yang nggak pakai kerudung. Ada yang tomboy, ada yang pakai topi, ada yang bahkan pakai celana pendek. Memang fansnya Anwar Zahid itu Anwar Zahid. Ya memang orangnya jahat. Jadi fansnya itu mulai semua kalangan. Sampai tadi banyak yang cuma pakai celana pendek perempuan. Gak apa-apa, aman. Aman kan? Terutama untuk para akhwat, karena himbauan dari pemerintah Taiwan, ya tidak boleh pakai cadar, ya tidak usah pakai cadar. Nyatanya yang pakai celana pendek ya aman. Aman. Soalnya gini, rupamu rambut jaji. Kalau di Timur Tengah itu pakai cadar emang cantik-cantik. Kalau nggak ditutupin pakai cadar menimbulkan fitnah yang besar. Sama nggak pakai cadar nggak menarik. Kalau bercadar tujuannya biar aman, karena itu dilarang oleh pemerintah Taiwan. Itu kan juga nggak bagus untuk pekerjaan Anda. Juga bisa membahayakan teman-teman yang lain. Maka kalau tadi ada himbauan diganti dengan masker, kalau saya enggak, biar aman, tetap tertutup, ganti helm teropong. Itu kan nggak dilarang sama pemerintah. Setuju? Udah, pokoknya pengen aman, ganti helm teropong. Gelundung-gelundung aman. Dan tidak dilarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena keterbatasan waktu, langsung to the point. Teman sekalian, satu ketika ada seorang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, saya ini orang bodoh, nggak berilmu. Saya ini sangat sedikit memikirkan akhirat dan terlalu banyak ngurusin dunia. Terlalu sedikit ibadah saya, terlalu banyak maksiat saya, terlalu banyak kezaliman saya, terlalu sedikit perjuangan saya. Ya kurang lebih gambarannya kayak ya semua yang hadir di sini. Yang namanya semua tanpa terkecuali, termasuk yang ngomong, jelas. Mohon petunjuk ya Rasulullah, bagaimana agar saya jadi orang baik dan hidup saya senantiasa diridhai Allah. Pertanyaan diamini. Amin itu kalau doa. Ini pertanyaan kok diamini. Rupanya you on. Ini seorang sahabat mohon petunjuk dan bertanya kepada Rasulullah, saya yang bodoh, saya yang banyak dosa, kata sahabat tadi, saya yang sedikit ibadah, saya yang sedikit nilai jihadnya, bagaimana agar menjadi orang yang baik dan hidup saya diridhai Allah. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk simple, istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Kamu minta fatwa pada hatimu, kamu minta fatwa pada hatimu, mintalah petuah pada hatimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa, bagaimana hatimu menasihati, ikuti, pasti kamu akan menjadi baik. Karena sesungguhnya hati itu senantiasa berpihak kepada kebaikan. Orang itu asal mengikuti hatinya pasti jadi baik. Orang jadi jahat itu karena mengikuti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Berarti mengikuti keinginan diri sendiri. Yang benar harusnya kan mengikuti keinginan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesannya Rasulullah, kalau ingin jadi orang baik, hidup senantiasa diridhai Allah, tanya pada hatimu, minta fatwa pada hatimu, minta petunjuk pada hatimu. Bagaimana hati berkata, bagaimana hati memberikan fatwa, memberikan petunjuk, ikuti, pasti kita akan jadi baik. Jemaah sekalian, pada dasarnya setiap manusia itu hatinya baik. Hati selalu berpihak pada kebaikan. Sesuatu itu kalau baik, demi Allah, setiap hati manusia mengatakan dan setuju bahwa itu baik. Sebaliknya, sesuatu itu kalau jelek,
Hati setiap manusia demi Allah setuju dan mengatakan bahwa itu jelek. Kalau kurang percaya, tolong pertanyaan saya dijawab untuk membuktikan ini. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Kurang semangat. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Iya, jawabannya kayak pernah ngalamin. Maling itu ngerti kalau yang dilakukan salah, karena yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dilakukan itu jahat. Maka sering saya sampaikan, tidak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Tidak ada maling ngomongnya anak enak, nanti gantiin bapak ya nak. Bapak ini keluar masuk penjara udah 9 kali. Kamu nanti harus bisa ngerampok. Tidak ada. Tidak ada. Kabur dari majikan itu baik apa jelek? Ada yang pernah? Saya ulang. Maka tadi dihimbau, orang yang kabur itu juga sadar kalau yang dilakukan itu salah dan berbahaya. Maka pasti dia pesennya sama teman-temannya, kamu jangan tiru saya, jangan kabur kayak saya. Terpaksa, Pak. Oke, saya ulang. Ya kan karena bilang terpaksa berarti kan hatinya sendiri mengatakan bahwa itu salah. Pelacur pelanggannya pada seorang. Kalau nggak ngerti begengge lo begengge. Itu dia ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Ngerti bingit. Bukan sekedar ngerti bingit. Karena pelacur itu tahu yang dilakukan salah. Maka tidak ada pelacur yang ingin anak perempuannya jadi pelacur. Nggak ada pelacur ngomongin anak perempuannya, "Dok, besok gantian ibunya, Dok. Ibu ini pelacur sukses. Semalam ibu bisa ngandangin burung 25. Ya, kamu nanti jualan krotonya harus lebih laris. Kok kroto? Ya pakan manuk." Nggak ada. Karena dia sadar yang dilakukan itu jelek. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dikerjakan itu salah. Oleh karenanya orang melakukan kejahatan itu pasti nggak ingin diketahui orang lain, pasti sembunyi-sembunyi. Sehingga nggak ada koruptor mengadakan konferensi pers. Masa ada koruptor konferensi pers di syuting semua televisi nasional? Terus siaran, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ketahuilah kenapa proyek ini sampai sekarang masih mangkrak. Ya, karena dana dari pemerintah sebenarnya lebih dari cukup, tapi yang dialokasikan cuma 45%. Nah, yang 65%, nah, kami garap bersama kroni-kroni kami. Nah, pencuri bilang-bilang nggak ada, Mbak. Semalam kehilangan HP, Mbak. Aku tuh yang ambil, nggak ada. Kepui uang. Sehingga koruptor, penjahat, pencuri itu simbolnya apa? Tikus. Tikus itu melakukan kejahatan kalau nggak ada orang. Kalau nggak ada orang dia kaya-kaya nggak butuh apa-apa. Riwa-riwi, mondar-mandir, seliwar-seliwar kaya nggak butuh apa-apa. Tapi begitu ada kesempatan nggak ada orang, kabel-kabel diembat. Padahal tuh tikus nggak doyan kabel. Copet itu kan kayak gitu tuh. Riwa-riwi ini kadang-kadang mana itu? Nanti ya. Orangnya juga ikut ketawa kok. Gak apa-apa, kita nyopet amal kebaikan. Amin Allahumma. Amin. Oke, sebaliknya orang yang melakukan kebaikan karena itu cocok dengan kata hatinya, itu malah maunya kepingin diketahui orang lain. Ini pengajian bisa jalan itu karena jasa saya. Kalau nggak ada saya nggak mungkin. Biasanya kayak gitu. Jangan heran kalau ada orang jadi imam sholat jamaah di fase-fasein. Takbir aja wah medeni wong Allahu Akbar. Penyakitnya orang melakukan amal kebaikan itu adalah riya, ujub, sum'ah. Jangan heran kalau ada orang jadi imam wah di fase-fase penyakit orang melakukan amal kebaikan itu adalah Dia mikir rusak cara sehingga Imam Ghazali mengatakan, halo, hati itu merupakan key position. Ini kerja nang luar negeri kok. Gak bisa dibayar nih angel ini. Posisi kunci.
penentu baik dan tidaknya manusia. Karenanya di hatimu ada cermin, malah ngingeti Banser. Banser hampir 5 menit camping. Anggaran. Setahu saya, kalau presiden lagi sambutan itu yang pengawal di belakang itu kayak patung. Sampai presiden selesai pidato nggak ganti-ganti. Saya tak tantang kuat-kuatan sampai aku. Hancur. Di dalam hatimu ada cermin. Ketika cermin di hatimu itu engkau bersihkan dengan apa? Dengan berzikir, beristighfar, bersolawat, dengan baca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal solih. Itu untuk membersihkan cermin di hati. Ketika sudah bersih, maka cermin itu akan jadi bening. Semakin dibersihkan, semakin bening, semakin bening, semakin bening, semakin memantulkan cahaya Allah cemerlang. Kemana mantulnya cahaya tadi? Ke sekujur tubuh. Ketika mantul di mata, karena pantulan cahaya Allah tadi, maka matamu. Ini kan bahasa Indonesia. Coba ngomong matamu dulu. Terus ngomong. Antem ini. Aku bahasa Indonesia kok. Matamu akan menjadi mata yang baik, mata yang senang melihat keindahan alam ciptaan Allah, diambil ilmu dan hikmahnya, mata yang senang untuk baca Al-Quran, baca buku, mutolaah kitab, mengkaji kitab, mata yang senang melek, dijak ngaji ini yang melek betah karena pantulan cahaya tadi. Tapi kalau mata itu tidak kena pantulan cahaya Allah, akan menjadi gelap sehingga matamu ya gelap. Jadi pakai baca Al-Quran yang belereng, tiga maca kitab yo sepet, tidak melek ngaji ini yo perih, lihat keindahan alam ciptaan Allah, ngeres, kami lagi nginceng wong adus. Nah, ini kan lagi musim. Orang baca Al-Quran yang begitu gede, hurufnya besar-besar, Qurannya lebar, tulisannya gede-gede, tapi tidak cetak. Cetok. Tidak cetak ya, tidak ketak ya. Tidak kelihatan. Padahal itu Quran lebar, tulisannya gede-gede, nggak jelas. Sedangkan HP yang begitu kecil, tulisannya renik, cili-cili. Itu yang WhatsApp, yang BBM, yang Facebook, yang Twitter, yang macam-macam itu kecil-kecil tulisannya, tapi jelas. Sampai udah kasih pengajian aja masih cover chatting, masih cover WhatsApp. Selfie. Kenapa ketika pakai baca Al-Quran kok nggak kelihatan, pakai baca tulisan di HP yang kecil-kecil kok kelihatan? Karena nggak ada pantulan cahaya Allah. Itu mata, bahasa Inggrisnya dinamakan the picture. Meskipun melorok tapi orang ketok. Pelanggaran. Hancur. Tuh yang sebelah sana tuh baca Al-Quran ini gak ketok, tapi ini film Blue. Jelas. Pengalaman. Apa pengalaman? Hobi abi koncoku. Ini mata-mata yang error itu mata yang kayak gitu. Ingat, ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis, mencucurkan air mata karena bertaubat, menyesali dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang sering digunakan untuk mencucurkan air matanya, menangisi
seluruh kesalahan dan mentaubati dosa-dosanya. Mata itu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang kedua, mata yang sering dipakai untuk membaca Al-Quran, melihat keindahan alam ciptaan Allah untuk diambil ilmunya. Mudah-mudahan matamu termasuk mata-mata seperti itu. Amin ya Allah. Oke, saya lanjut. Ketika cahaya dari cermin hati tadi mantulnya di telinga, maka telinga itu akan menjadi telinga yang indah, telinga yang gemar mendengarkan tausiah, mendengarkan petuah, mendengarkan nasihat, mendengarkan kalam-kalam ilahi dikumandangkan, mendengarkan lantunan-lantunan dan gema sholawat Nabi, mendengar kumandang azan panggilan Allah, menembus telinga pendengarannya, turun ke hatinya dan menggetarkan hatinya. Itu telinga yang luar biasa. Tapi mohon maaf, ketika telinga itu nggak kena pantulan cahaya Allah, telinga itu akan menjadi the kopok and the budek, the tuplek. Ada loh itu, pakai dengerin Al-Quran itu malah keri, denger azan itu malah marah-marah. Ya, curakan. Nah ini kalau lagi di Indonesia itu sekarang lagi demam sinetron. Saya itu kalau lagi di kampung-kampung saya sampaikan subhanallah. Betapa sekarang banyak ibu-ibu yang benci sama azan, karena memang sinetron-sinetron yang digemari itu jam tayangnya itu pas bareng dengan masuknya waktu sholat. Ya itu kalau lagi azan asar itu banyak yang benci karena itu waktunya utaran. Ada sinetron judulnya kayak gitu. Subhanallah. Halo. Halo. Bisa dilanjut? Oke. Ketika cahaya itu mantul di tangan, tangan ini akan menjadi tangan yang baik, tangan yang gemar menolong, gemar berinfak, gemar bersedekah, tangan yang gemar membantu, pokoknya manfaat. Tapi kalau nggak kena pantulan cahaya Allah, tangan itu ya suka the rites. Kita bokong gede aku tuh teblek-teblek aja. Oh iya sebenarnya itu kok pengalaman. Bokongmu apa tahu tak teblek? Enak modelnya. Ketika mantul di kaki, subhanallah, ini udah pada pulang apa dipanggil majikan? Oh dipanggil majikan, berarti ini kesiangan nih ngaji nih. Ya Pak. Hah? Kesorean. Oh kesorean. Nah, panitia untuk evaluasi ke depan berarti mulainya agak pagi. Apalagi saya bagian paling belakangan, memang karek leso tok. Ya orang ketika di awal itu kan masih kondisinya fresh, masih fit. Nah aku iki tok lemes kabeh. Mana sing medhae luntur. Karek jemburin didokno aku. Mau si ayu-ayu didokno ngono-ngono iku. Matur suwun. Panitia lain kali biar agak longgar waktunya. Nah, Jamnya mati. Iya. Ketika mantul di kaki, maka kaki itu juga akan menjadi kaki yang baik, gemar melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Ketika sekujur tubuh ini kena pantulan cahaya Allah, maka tubuh ini akan menjadi tubuh yang baik. Oke, tidak ngaji yo seneng, tidak sholat yo seneng, ya betul-betul dipentingkan meskipun dalam keadaan kerja yang waktu sholat duhurnya misalnya nggak ada, double sama asar dijamak, taksir. Kan sudah ada aturannya, wis sering diterangno kan, sudah sering dijelaskan kan, ya disempetin adanya, jangan kok terus wis adanya sholatnya tuh loh, jangan kayak yang sering saya sampaikan di mana-mana, mau sholat ini diborong, usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Itu kan bingung no malaikat tuh. Udah kayak gitu sholatnya nggak kualitas. Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-tuli endut-endut. Ya karena buru-buru kerja sih entul-entul jadi tuli-tuli endut-endut. Entul-entul jadi tuli-tuli endut-endut. Bingung no malaikat. Malaikat mau tulis bingung. Ini tak tulis apa? Kok seperti gerakan sholat? Buku udah kadung dibuka. Malaikatnya nesu, kesuwen catet aja senam. Ringkesnya, hati manusia menentukan baik dan buruknya manusia.
saya kalau ngaji, tolong biar mudah dipahami. Jamaah sekalian, manusia itu ibarat botol. Apa botol apa? Ya pokoknya botol, nggak usah tanya. Botol itu bahasa Inggrisnya the gendul. Terserah aku, sing ceramah aku. The gendul. Apa kowe? Botol itu sama. Ora direken. The gendul. Ini ki ono sing chattingan. Aku lagi dengerin tausiahnya Pak Anwar Zahid. Mau chattingan tapi ngomongnya lagi dengerin aku. Ngono. Ini sing lanang-lanang iki ono sing chattingan karo cewek Hongkong iki ketara. Ngerti ae. Makanya gajinya nggak sampai rumah dikirim ke Hongkong sana. Woi. 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 Benerin aku dong. Susah dong mendatangin aku. Oke, dengerin. Botol itu bisa sama, botolnya sama, tapi nilainya berbeda apabila isinya nggak sama. Botol itu apabila isinya air mineral, itu harganya bisa pakai Indonesia saja ya, kita orang Indonesia. Bisa Rp5.000. Kalau isinya air oksigen, harganya bisa Rp10.000. Kalau botol ini isinya comberan, ngomong comberan apa ya, comberan ya rayumu kuwi kok comberan. Peceran ini loh bro, peceran. Ini yang enggak payu, enggak laku. Kalau botol ini diisi susu, mau susu kudu hadap sana. Takut ada yang tersinggung. Itu harganya bisa Rp20.000. Nah kalau botol itu diisi madu yang bagus, ya harganya bisa ratusan ribu, bisa Rp700.000 sampai Rp1.000.000. Apalagi botol itu diisi minyak wangi bibit yang asli itu, wah itu bisa jutaan harganya. Botolnya sama, tapi harganya bisa berbeda karena isinya yang beda. Manusia juga begitu, sama bahannya sama. Ente bro, sama Ustadz Darwin Hasibuan, bahannya sama, proses pembuatannya juga sama. Wah. Melalui Departemen Perpetingkringan dan Pergelandingan. Sama. Apa kuwi? Orang usah dicetak no. Kulitnya bisa sama, dagingnya sama, tulangnya sama, darahnya sama, keringetnya sama. Manusia itu sama-sama kecut. Air seninya, air kencingnya sama-sama pesing, tapi nilainya bisa berbeda. Mohon maaf, saya Anwar Zahid dengan beliau Pak Insinyur Haji Joko Widodo, presiden kita yang sekarang, Presiden Republik Indonesia, sama manusianya, makan sama nasinya, minum sama airnya, tapi beda. Kalau Pak Presiden kemana-mana yang ngawal pas pampres, kalau saya yang ngawal banser kuru-kuru. Mana kok? Itu saya. Lah nek kaya gini sing arep nyawal sapa? Padahal sama-sama manusianya. Gitu loh. Saya sering sampaikan kalau Pak Presiden sakit fisik, sakit dikit aja masuk Terang TV. Kalau saya sakit parah ya Terang Tanah. Sama-sama terannya tapi beda. Botol digendul itu kalau isinya minyak wangi. Isinya minyak wangi. Sewaktu-waktu bocor dia bau harum karena isinya minyak wangi. Orang juga gitu. Kalau hatinya merek minyak wangi, bocor lewat ucapan wangi, nyenengin orang. Bocor lewat perbuatan, jadi perilaku juga harum, bermanfaat, nyenengin orang, ngangenin modelnya. Kayak aku. Enggak. Tapi mohon maaf, apa? Ngemis. Kalau kayak tugas ini bagian gak enak. Ngemis. Pak Kiai, mohon jam 15:10. Mic-nya dimplok. Penggalangan dana. Karol. Dengelak. Aku sing membesok. Wani piro.
Ya sebentar di materinya di pas semua di tekan diri. Nah, orang kalau dalamnya bagus, maka bocor lewat ucapan, nanti bocor jadi perbuatan, ya bagus. Tapi sekali lagi mohon maaf, botol kalau dalamnya bangkai, sewaktu-waktu bocor ya bau. Bangkai, orang itu kalau batinnya merek bangkai, ya keluar lewat ucapan, jadi perilaku perbuatan ya tak mentolong ucapnya. Ya kayak gitu, sehingga embok. Nah, aku ngomong situ ngomong sendiri, nggak ono ini aku ngomong. Di dalam hati itu ada niat, dan niat ini penentu semua amal. Amal itu jadi baik, amal itu jadi buruk, amal itu diterima, amal itu ditolak, itu tergantung niat. Nah, saya jadi ingat pernah saya nanya salah satu murid saya, halo, saya nanya gini, kamu ujian pernah nyontek apa enggak? Yang saya tanya murid saya, itu dia jawab, ya pernah bah. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu ujian kok nyontek? Kan nyontek itu dosa, nggak bagus. Jawabannya sungguh di luar perkiraan saya. Dia langsung menjawab, loh bah, innamal a'malu binniyat. Kan semua amal itu tergantung niatnya. Akhirnya saya tanya, lah kamu nyontek itu niatnya apa? Ya biar nilainya bagus, nanti orang tua akan senang. Membanggakan orang tua kan bagian dari ibadah. Itu kan termasuk birrul walidain. Subhanallah, saya sampai gobek-gobek. Ini murid ini luar biasa. Jadi luar biasa. Dia jawabannya innamal a'malu binniyat. Semua amal kan tergantung niatnya, Pak. Nah, saya niat nyontek itu biar nilai saya bagus. Kalau niat saya bagus, orang tua saya senang, bangga dengan saya. Berarti membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua itu bagian dari ibadah. Ini yang tepuk tangan ini berarti mental bajingan nih. Adur. Nggak bener kok ditepuk tangan nih. Subhanallah, akhirnya saya ngomongin kayak gini. Ya udah kalau begitu, karena niatmu sungguh mulia nak, besok-besok lagi kalau kamu nyontek, mulailah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau nyontek ya Allah, mudah-mudahan nggak ketahuan sama pengawas. Itu berarti kan Allah dijadiin satpam, suruh ngawasin dia, suruh jaga dia biar nyonteknya aman. Ini orang yang syakhsiyah ghaira rasyidah, pribadi tanpa petunjuk kebenaran, pecah kepribadiannya. Ini mengkhawatirkan jangan-jangan waktu ujian nyontek diawali dengan bacaan basmalah, nanti begitu jadi pejabat mau korupsi diawali dengan Al-Fatihah. Orang senang, orang susah, itu tergantung bagaimana dia mengelola hatinya. Mohon maaf karena ini ada permintaan dari panitia penggalangan dana. Iklan. Kan jamnya sudah 15 lebih 10 menit. Biar saya nggak salah sama malam Sabtu Jumat sore saya baru datang dari Kalimantan. Mabuk udara. Jumat sore baru ada kepastian kalau visanya udah kelar. Oh, anak saya ini udah posel-posel sampai ngomong gini, bah, yang ngurusin visa itu siapa? Ya tak bilangin ya panitia, tak canggih blas. Terus tak rayu, ya udah nanti kalau nggak jadi berangkat ya kita ke Thailand sama-sama karena ini di bulan Rajab yang mulia, sambil berinfak bersedekah kita sama-sama baca doa yang diajarkan Rasulullah SAW setiap menapaki bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan agar semuanya dapat keberkahan. Doanya semuanya sudah hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim sama. Allahumma barik lana. Yang mesti guyu. Barik bayanganmu lak fima rozakana. Menyelenganmu badokan dong. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Saya ulang, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana
wa ballighna Ramadana. Sebelum sama-sama kita baca, kalau diartikan Allahumma ya Allah, barik, berikanlah keberkahan, selalu bertambahnya kebaikan lana kepada kami semua ya Allah, di Rojaba, di dalam bulan Rajab yang mulia ini, wa Sya'bana, dan pula di dalam bulan Sya'ban, wa balligh, dan sampaikanlah nah kami semuanya ya Allah Ramadana, ke bulan suci Ramadan. Ya, sama-sama kita baca Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana berdoa sama-sama. Artinya doa tadi, ya Allah jamaah nyuwun barokah ing bulan Rajab, amin amin amin. Ya Allah jamaah nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah jamaah nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah jamaah nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Salawat sholli Artinya doa tadi, saya pakai syair. Artinya doa tadi, ya Allah mugi menengok paring barokah ing wulan Rejab, amin. Angel loh kata-kata ini kan. Kalau tadi cep op semua. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Rejab, ya Allah mugi paring. Tak munggah dulu. Tak munggah dulu bentar. Woi. Kenikmatan ingkang jagem, iman Islam ingkang mantep. Mangen nggih kata-kata ngono kuwi. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Iki anggurnane an kabeh. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan. Saged damel sangu
nindakaken kesaenan kangge gayo urip kang kebak kamulyan sholli Ya Allah, mugi kita menangi wulan poso Ramadan, wulan suci, wulan ingkang mulya. Ya Allah, mugi kita tansah pikantuk ridho urip bahagia mulya wonten donya wonten akhirate sareng mlebet swarga sholli belek up kabeh lek an kabeh aja tupe gagah njur kakean meneng ngono dhisik aja tupe gagah njur kakean gagah ora ibadah uripe mesti dengaran kok cerdas ya. Kita jeburis tapi cerdas. Gagah ora ibadah uripe mesti. Ayo selamat. Sholli sana dia mojo tupe ayu banjur do mayu kayak sing nyaut persis mojo tupe ayu banjur do mayu elingo tuwa mu nek wis
kempong perot ora Payu. elingo tuamu nek wis kempong perot ora payu. Yuk selawat sholli wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan berapapun yang disedekahkan, yang diinfakkan menjadi tabungan amal yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, manusia ini makhluk yang lengkap, diberi piranti secara lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelengkapan itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Agar kita manusia ini benar-benar tahu apa dan siapa manusia itu, yuk kita merunut pada sejarah awal penciptaan manusia yang dibibiti Allah dari Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah memerintahkan kepada 4 malaikat pilihan. Halo, yang zaman nyumbang memang ente yang makan tunda aku sajane ape nyemplungi loro tapi mangkat ora eneng. Eneng 5 ya wis 5 dah tak cemplungi. Nyumbang 5 mbok tunda. Saiki rungokke aku yo Cahayu. 4 malaikat ini dipilih Allah dan ditugasi untuk membuat anatominya Nabi Adam. Yang 4 malaikat ini punya nama akhir sama, Il. Malaikat yang nama akhirnya pakai il itu adalah malaikat yang dalam tanda kutip super, ru'asaul malaika. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil. Kalau tugas-tugasnya sih cuma pelajarannya anak-anak TK. Saya yakin kalau umat Islam semuanya udah tahu. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rizkiku, Israel tugasnya mencabut nyawamu. Dan terserah aku sing ceramah aku. Saya ulang, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rizkiku, Israel tugasnya mencabut. Israfil tugasnya meniup sangkakala, semacam trompet. Aku jadi ingat pernah ditanya sama anak muda, sering saya sampaikan, Bang, katanya Israfil itu tugasnya niup trompet. Aku yang jawab, yo. Dia nanya lagi, lah kalau trompetnya udah ditiup tuh katanya hari kiamat, yo. Masih dia nanya, lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Tak jawab, belum. Tapi wes dimut. Emang iya kok. Sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan dunia, Allah udah menciptakan sur, sangkakala itu langsung diserahkan ke malaikat Israfil. Israfil, muten. Udah dimut, tunggu instruksi. Begitu ada instruksi, tiup. Hancur tai jeng ini. Entek taipe. Jawa aman. Mulia. Di sini terus cita-citamu kan ya enggak toh. Nah, kecuali kalau udah nikah sama warga sini dan mampu memualafkan, wah itu luar biasa. Kalau bisa, kalau enggak ya mulia. Lu apa gini terus? Ini kan hanya batu loncatan saja untuk cita-cita ke depan. Masa sama ngarep ngoyok begini. Udah. Nah, niupnya nunggu kiamat nanti. Itu ada yang nanya lagi. Nah, kalau niupnya nunggu kiamat, sekarang Israfil tugasnya apa? Ya ngeresiki trompet. Biar nggak berkarat. Nunggu neteyengen, yang disebul muni seperempat. Berarti yang kiamat cuma 1/4. Yang 3/4 kan nggak kiamat, gagal berarti. Nah, udah 4 malaikat ini
ditugasi sama Allah untuk membuat anatominya Nabi Adam, diambilkan dari tanah-tanah bumi bahan bakunya. Cuman yang minta instruksi, minta petunjuk ke Allah, diratani, pokoknya dijumputkan, dikerawokkan dari tanah-tanah bumi rata. Makanya sing putih-putih kayak ini putih-putih kayak untuk mampu tanah ini, untuk mampu tanah ini, makanya kudu mrene ae. Lha sing ireng-ireng ngene ini mampu tanah Afrika, mampu Afrika. Yo udah ambek aku. Maksudnya aku ben oleh bolong gitu. Ini malaikat minta petunjuk ke Allah. Ya Allah, ini mau membuat tangan, diambil dari tanah mana? Instruksi dari Allah, tangan bikin dari tanah Son'ah. Son'ah itu ibu kota Yaman. Sekarang tuh bahan baku pembuatan tangan dari sana. Mau membuat kaki, diambil dari mana ya Allah? Kaki ambilkan dari Maghrib, Maroko sana. Mau membuat bokong, pantat, ini diambilkan dari mana? Diperintah Allah, pantat ambilkan dari Jabal Khawf. Jabal Khawf itu India. Makanya orang India itu bokongnya semok-semok kau begitu. Ini bahan baku pembuatannya terkokoh. Percaya dia mau membuat dada. Ini diperintah sama Allah, dada ambilkan dari Irak. Baghdad, orang sana tuh alim-alim, wali abdal yang selalu jumlahnya 40 dan 40 itu jadi patok Indonya, itu mayoritas dari Baghdad. Mau membuat kening, batuk. Ini bahannya dari mana ya Allah? Diperintah Allah untuk kening, ambil dari tanah Arafah di Makkah. Mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Ya enggak amin, enggak kira insya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Insya Allah, mustajabah doanya orang sekian banyak. Kening, batuk, dan seluruh wajah ini bahan bakunya dari tanah Arafah. Secara harfiah, secara bahasa, Arafah itu artinya mengenal. Maka orang kalau kenalan itu yang dilihat pertama mesti batuk, gak kira kelek. Masa kenalan pertama terus bilang bokong, gak mungkin. Arafah, mengerti, memahami, halo, ketenangan, ketentraman. Sehingga anak cucu Nabi Adam kalau lagi susah, gelisah, resah, andilau, antara dilema dan galau, sumpah, jibrek, judek, bingung, kalau kepingin sembuh solusinya kening, ini tempelkan ke tanah, nyung sepo. Ini sing diutang gak lunas-lunas, sumpah kemudian itu kok kini nyung sepo kali. Artinya pakai sujud. Orang sujud itu kan keningnya disosokkan ke tanah. Segede apapun problemmu, sebesar apapun masalahmu, kalau pengen tenang, pengen tentrem, pakai sujud. Sujud itu keadaan di mana seorang hamba itu posisinya paling dekat sama Allah adalah ketika bersujud. Halo. Madul nang Gusti, bersimpuh di hadapan, mohon petunjuk kepada, minta solusi kepada, mesti beres. Kamu coba bantah, ngenteni garapane Gusti Allah kesuwen. Gusti Allah iki garap apa-apa gak belum cacek. Lemot Gusti Allah. Ngenteni Gusti Allah kakean garapan. Ya jangan gitu. Allah yang dianggap kakean garapan gimana? Allah itu garapannya halus. Saking halusnya sampai gak ketara. Pohon-pohon yang dulunya kecil jadi besar itu yang besarkan Allah. Diodoti tapi gak ketara, modotine apa? Ibu-ibu hamil itu wetenge pelentah-pelentuh, anggite sing gedhekno bojone. Ora iso ya Gusti Allah. Tapi halus carane, sing hamil itu ndak tahu modote apa. Gusti Allah garapane halus ngono iku. Ya sampai bisa saya datang ke sini beresi sing beresi sapa? Allah yang bikin, semuanya itu takdir Allah. Allah ridho kepada acara hari ini. Apapun yang menjadi arah, apapun rintangannya, meskipun waktunya semepet, tapi nyatanya oleh Allah ditakdirkan Anwar Zahid bisa ketemu sama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng di sini. Terus tetap berjihad saudaraku. Oke, kemudian halo. Ringkes karena waktunya tinggal. Iya. Ketika yang ngomongku kapan yuk proses penciptaan anatomi Nabi Adam ini hampir selesai.
tinggal satu organ yang belum. Malaikat 4 tadi rombongan menghadap Allah. Ya Allah, ini pembuatan anatominya hampir purna, tinggal satu organ yang belum. Apa malaikat yang belum? Allah tanya gitu. Sebenarnya sih Allah udah ngerti, kok pakai nanya? Ya emang kadang-kadang Gusti Allah gayanya seperti itu. Tapi diomongin kok gak percaya. Gusti Allah kadang-kadang gayanya ini. Udah ngerti pakai nanya. Ini untuk pelajaran. Sampeyan yang ngono. Bukan soalnya harap nang pasar, pakaiannya udah kayak gitu kan jelas kalau mau belanja pakai tas putih. Nang pasar mbak, saya ditanya ya, iya, terus majikan belanja. Padahal yang sudah ngerti nih, masa ditangani ke pasar mbak, nggak tahu nanya. Ini bukan hanya orang biasa kok, orang-orang pandai yo tiru, wong upacara yang pinter-pinter. Inspektur sama komandan upacara udah sama-sama tahu, sama-sama ngerti kalau pasukannya udah siap. Itu inspektur yang dilapori karo komandan. Komandan itu, wah, upacara siap dimulai. Inspekturnya yang janai, laksanakan. Padahal udah sama-sama ngerti. Masa ada inspektur dilapori komandan, lapor, upacara siap dilaksanakan. Keseru. Ya, laksanakan. Ini mau pinter-pinternya tuh. Sama, Allah udah tahu. Tapi nanya, apanya yang belum? Para malaikat menjawab, hatinya yang belum. Ya Allah, ini kita bikin dari tanah mana? Kemudian Allah kasih instruksi malaikat, khusus hati jangan dibikin dari tanah dunia. Khusus hatinya Nabi Adam, aku ciptakan spesial dari tanah surga. Jadi organ hati ini tercipta dari tanah surga. Hati membentuk karakter, hati membentuk mental, sehingga anak cucunya Nabi Adam yang bernama manusia, termasuk yang hadir di sini semua, maunya tuh mentalnya mental surga. Karena hati manusia ini terbuat dari tanah surga, sehingga manusia itu maunya mentalnya mental surga. Mental surga itu gimana? Ya mau enak, nggak mau susah. Di surga itu apa yang diinginkan? Kecapean, saknyet, keturutan, ingin apa langsung, ingin apa langsung. Itu di surga. Di surga itu tidak ada susah, yang ada seneng. Di surga itu tidak ada payah, tidak ada repot. Yang ada enak, yang ada nikmat. Maka manusia itu mentalnya kayak gitu, mental surga. Maunya sih nggak usah pakai kerja, tapi berduit banyak jadi orang kaya. Potong kamu lah menurut. Ya mental surga itu emang kayak gitu. Tidur dan tidur. Begitu bangun ngisor bantal tumpuan duit. Nggak usah berkarya, nggak usah berprestasi, tapi dapat penghargaan. Itu mental surga. Emang di surga itu yang ada kan enak. Ini gue paham bukan kamu ini. Di surga itu nggak ada rakyat, nggak ada anak buah, nggak ada bawahan, semua pimpinan, semua ahli surga itu pimpinan. Rakyatnya siapa? Ya para malaikat, para bidadari itu jadi rakyat. Maka manusia itu mentalnya mental pemimpin. Saya yakin nggak ada orang yang jadi pembantu kok selamanya mau jadi pembantu. Karpe yang kepengen jadi majikan itu marah iso. Halo. Kalau Pak RT ditanya kepingin jadi kepala desa apa enggak, mesti kepingin. Pak kepala desa ditanya kepingin jadi camat, kepingin. Itu mental pemimpin. Pak camat tanya pengen jadi bupati, mesti kepingin. Pak bupati ditanya pasti pengen jadi wali kota, kepingin. Jadi gubernur, kepingin. Halo. Pak gubernur ditanya pengen jadi presiden nggak, kepingin. Pak presiden nggak tahu aku. Soalnya di atas presiden itu cuma peci, fotonya pakai peci, sama Garuda Pancasila gitu. Ingin kaya, boleh apa enggak? Halo. Ingin jadi orang kaya, boleh apa enggak? Oh, kalau saya harus. Orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu jangan sampai miskin. Dilanjut dah ini. Orang kaya. Orang Islam itu dilarang miskin. Harus kaya. Buktinya Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, itu nggak ada satu ayat pun yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat, menerima sedekah,
Nggak ada. Coba kalau ada yang tahu ayatnya, hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Nggak ada. Yang ada adalah perintah untuk mengeluarkan zakat, membayar zakat, mengeluarkan sedekah, berinfak. Nah, bisa mengeluarkan zakat, bisa sedekah, itu harus memenuhi syarat. Di antara syaratnya ada nisab, ada yang dikeluarin. Itu perintah untuk miskin apa untuk kaya? Itu anjuran untuk miskin apa untuk kaya? Halo? Mana ada ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat? Nggak ada. Yang ada justru adalah perintah untuk mengeluarkan zakat. Orang Islam harus kaya. Ayat Quran yang pas tengah, biasanya lafaz ada yang warna merah ditulis tebel, wal yatalattaf, pas di tengah-tengah. Itu ayat apa? Ayat ekonomi. Ditaruh pas di tengah. Ini simbol betapa ekonomi merupakan pilar penyangga kekuatan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf. Ayat ekonomi ditulis di tengah-tengah, bahwa ekonomi merupakan pilar utama. Halo. Kalau orang kita, masyarakat Indonesia, tangan tuh jarinya 5. Yang menyimbolkan orang kaya itu jari tengah, yang paling gede, yang paling tinggi. Ini simbolnya orang kaya. Tempatnya di paling tengah. Coba, kan kalau filosofinya gitu, jempol ini kiai, ulama, guru, ustadz harus jempol. Kalau belum jempol, jangan ngaku kiai dulu. Artinya jempol itu menguasai berbagai macam disiplin ilmu, mampu memberikan solusi berbagai problem di tengah-tengah umat. Mbok dikatekno aku ngomong. Kadang kona mau punya santri baru 4 ekor ini rambut ayu. Jubahe kelengseran lemah. Sorban 500 meter. Tasbih tidak mau kayak umumnya punya orang dari kayu yang kecil-kecil. Ini tasbih kelopo dirantengi. Jadi kalau hitung bludak. Kadang ditanya hukum lho. Harus jempolan dulu. Loh. Ini para ulama jempolan. Nah ini pemimpin, namanya jari telunjuk yang tugasnya nunjuk. Nunjuk itu lurus apa bengkok? Yang lurus sana. Meskipun dekat sini tetap lurus. Masa orang nunjuk ini, meskipun dekat ini tetap lurus. Maka pemimpin harus lurus. Sana ya sana, sini ya sini. Ini untuk bantuan BMI ya BMI semua. Jangan gini. Ini bukan buka. Nah ini yang jari tengah ini orang kaya. Ingat, kamu itu orang kaya. Titipan kekayaan dari Allah banyak. Kamu di tengah, kamu paling gede, kamu paling tinggi. Kiri kanan kamu ini butuh bantuan kamu. Jangan belendong ketemu dewe. Nah ini pemuda-pemudi harapan. Makanya yang biasa dipakai cincin termasuk adik. Ini nggak pamer adik kuelek. Pemuda-pemudi harapan termasuk kalian, pahlawan Devisai masuk. Iki. Tengok-tengok dulu bro. Tengok-tengok dulu, tak rangkong dulu. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau setelah dapat hidayah ini betul-betul bisa istiqamah. Saya lanjut. Nikmat surga itu harusnya dirasakan besok ketika sudah tinggal di surga. Di dunia ini belum saatnya. Siapa yang ingin merasakan seperti nikmat surga di dunia ini, maka dia di akhirat tidak akan pernah bisa merasakan nikmat surga yang sesungguhnya. Al-ajalah qablal awani, uqiba bi khilwani. Tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya, maka justru dia akan dihukum dengan tidak bisa mendapatkannya. Loh. Contoh, ada anak tergesa-gesa kepingin dapat warisan dari orang tuanya, padahal namanya anak berhak mendapatkan harta waris dari orang tuanya itu nanti kalau orang tuanya sudah meninggal. Kalau orang tuanya masih hidup dikasih, itu namanya bukan warisan, ya hadiah. Namanya harta warisan itu adalah ketika orang tuanya sudah meninggal. Lah kono anak kesusu pengen nampa warisan padahal wong tuane isih urip. Ah kesawan pateni ae.
Ini anak justru malah tidak berhak mendapatkan warisan. Secara hukum, anak yang membunuh orang tuanya, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Iya. Demikian pula tergesa-gesa ingin merasakan nikmat surga, padahal belum waktunya, padahal belum saatnya. Halo? Itu besok kalau sudah tinggal di surga, neng dunia kok pengen cepet-cepet ngerasa no. Itu mesti pengen mikir, sing itu paling bujune, sing itu paling bujune. Orang usah usil kok dadi wong. Aku lho ora mikir ngono. Sebentar, aku materinya ini masih belum tutup. Carno tinggal pameran memberikan itu. Ya, sekali-kali nyawang aku belanek ya ganti nyawang sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, selanjutnya bekerja dari kalian itu adalah merupakan bagian dari jihad, bagian dari ibadah. Lu toh? Aku diundang sini kan disuruh ngomong. Maka tolong didengerin. Ada kisah, ada sahabat yang ikut sholat jamaah bareng Rasulullah. Ini sahabat orang desa yang namanya orang desa, ya kayak ini kayak aku bisa lumayan di bangku. Ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ini orang desa ini ya buruk, ya jemburis. Namanya orang desa kan. Selesai sholat jamaah bareng Rasulullah, selesai zikir berdoa, bersalaman, berjabat tangan sama Rasulullah. Anehnya Masya Allah, justru malah tangan sahabat ini diciumin sama Rasulullah. Ini sahabat-sahabat yang mulia yang lain pada melongo. Tuh orang siapa? Mulia banget tuh orang, sampai tangannya diciumin sama Rasulullah. Kan kebalik, harusnya kan dia yang cium tangan Rasulullah. Halo. Ini Rasulullah jabat tangan sama sahabat desa tadi, malah tangan sahabat itu dicium sama Rasulullah. Sahabat yang lain heran, tapi yang nggak berani ngapa-ngapain. Begitu Rasulullah mencium tangan ini sahabat, ya spontan Abu Bakar Siddiq langsung tiru. Namanya itba Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi, kalau para sahabat itu mampu, langsung dikerjakan, nggak pakai nunda. Abu Bakar Siddiq begitu. Wah, Rasulullah aja cium tangan orang itu, aku jangan sampai ketinggalan. Saut tangannya diusap-usap. Demikian pula Umar bin Khattab. Aduh, kanjeng Nabi ngambung tangan wong iki. Abu Bakar yang nyocok tangan. Aku nyuruh sampai keri ya. Saut ae rek. Usap-usap. Umar teko Madura. Sayyidina Utsman juga begitu. Kalau Rasulullah, Abu Bakar, Umar aja cium tangan orang itu, apalagi saya juga harus ngelakuin. Wes, diambungi tangannya karo para sahabat. Namanya wong desa, diciumin tangannya wis meneng ya. Karo lambene duwe. Ya kayak saya sih. Saya kadang-kadang kalau lagi ngaji, acara pengajian umum udah dikawal bansor, dikawal polisi, pagar betis rapet. Itu jemburan sih yuk. Masih rondol kepengin jabat tangan wis tak lawan. Nah, tangan satu masih kurang ya kiwa barang. Nah, aku yang nggak ngerti karena opo ya tak kurang loh sikil. Aku ya wis meneng ae. Bukan cuma itu, kadang ada cewek juga loh. Aku tuh dari kawal kalau lagi habis ngaji tuh ini namanya ini gosong semua ya. Coba alhamdulillah aku iseng demen, alhamdulillah aku iseng jiwit. Wah aku nggak roh ngarepe wong-wong iki kok. Nggak anggur bareng ngaji mesti gosong. Ya dia memang aku nggak ngerti. Ini terus ada sahabat yang memberanikan diri bertanya, namanya Mu'ad bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, ada apa Mu'ad? Mohon maaf, saya mau tanya, itu tadi siapa yang tangannya Rasulullah cium tadi? Yang mana? Itu tadi, orang yang rainya butek tadi. Kok? Apa dia itu kehebatannya kok sampai tangannya dicium sama Rasulullah? Oh, tuh orang tadi kok. Gini loh, kenapa orang tadi tangannya aku cium?
ketika aku jabat tangan sama dia, lah kok tangannya kapalan. Kapalan gimana? Ya kapalan, tangannya ya kapalan. Begitu tak pegang, cek, geribal sampai tangan saya itu garet gitu. Nah, terus kenapa kalau tangannya kapalan kok diciumin? Rasulullah bersabda, apa kamu nggak ngerti? Allah itu sangat mencintai orang yang kerja keras untuk mencukupi dan menafkahi keluarga. Sangat dicintai oleh Allah. Sampai tangannya kapalan tuh orang kan, karena saking kerasnya dia kerja demi untuk menafkahi keluarga, tapi dia tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Kerja serabutan oke, tapi sholat tetap dikerjakan. Orang yang kerja tuh ninggalno sholat, nah itu bedes. Halo. Bahkan Allah menciptakan satu dosa, yang dosa itu tidak bisa hapus dengan ibadah mahdoh apapun bentuknya. Sekalipun dia sholat bukan cuma maktubahnya, rawatib, qobliyah, ba'diyah dikerjakan, paginya sholat duha, malamnya tahajud, witir, nggak bisa menghapus dosa itu. Poso bendino, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, nggak akan bisa menghapus dosa itu. Dzikir, istighfar macam-macam pun nggak akan bisa menghapus dosa itu. Dosa itu hanya bisa terhapus apabila orangnya bekerja dengan keras untuk menafkahi keluarga. Inna minadz dzunuban la yukaffiruha illa sa'yu fil al. Ada dari dosa-dosa itu, ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah apapun. Satu-satunya yang bisa menghapus dosa-dosa itu hanyalah bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi tetap gak ninggal ke sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam memang sangat menganjurkan kepada umatnya untuk profesional. Ibadah harus profesional, bekerja juga harus profesional. Allah menilai manusia dari sisi profesionalitasnya. Ibadah kalau profesional nilainya tinggi, kalau amatiran nilainya rendah. Orang kerja kan juga gitu. Saya kalau mencontohkan, mohon maaf, orang berantem itu kalau profesional duitnya banyak. Kayak Manny Pacquiao, Mayweather Junior. Di Indonesia ada Chris John. Itu berantem nih, jotosan, tapi profesional, maka duitnya miliaran. Nah Anda berantem amatiran, nggak oleh duit malah bonyok raimu, nggak ketepaan mlebu penjara. Bercanda, cengengesan, guyon, kalau profesional sugih, tukul arwana, modalnya cuma kembali ke lab, duitnya puluhan miliar. Sule, Rina Nose, yang baru jadian sama Fakhrul Razi itu. Ini bukan itu. Nah itu cengengesan, tapi subhanallah karena profesional duit banyak. Ada lagi Soimah radhiyallahu anha. Itu modalnya cuma tapi profesional, bercanda, duitnya luar biasa. Halo. Main-main aja kalau profesional dapat duit banyak. Tuh Taufik Hidayat, Ricky Subagia, Reksi Mainaki, Liliana Nasir. Pemain-pemain bulu tangkis itu, ini kok lari mentok ditampelin, tampil sana balik ke Brene, tampil sono balik nomor ini, main-main itu, tapi profesional, duitnya ada. Coba sampean golek olar mentok, tampil lono, sopo sing arep bayar. Kan sampean nggak profesional. Sorry, bola satu pakai rebutan 22 orang. Sepak bola itu kan kayak wong edan. Satu bola pakai rebutan 22 orang. Nggak bal dewe-dewe kok. Bawa bola sendiri-sendiri, bola berapa sih harganya, murah. Bawa bal dewe, giring-giring dewe, tendang-tendang sendiri, pasang gawang sendiri, gol-golkan sendiri, skor tulis-tulisan dewe. Enggak, ini satu bola pakai rebutan 22 orang. Tapi ketika profesional, lihat kakinya CR7, Cristiano Ronaldo, triliunan bro. Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos, JC, Isco, James Rodriguez, Madridista. Madrid bangsa kalah. Lolos Liga Champions. El Clasico yo kalah. Makanya tak sebut belakangan.
Nah kalau Barca ya Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar Junior, Rakitic. Apa anak buahku kabeh. Itu kakinya harganya triliunan karena apa? Profesional. Coba sikilmu. Bubulen. Sorry. Mata itu kalau profesional juga dapat duit. Tukang syuting dia nginceng. Kamu ya jadi duit. Mulai nginceng kok adus. Untuk duit malah keculek. Tangan nih lo kalau profesional dapat duit. Ini operator yang bagian ini sound system ini. Ini kan tangannya cuma oleh-oleh pentil tok. Tapi profesional. Ini deh triliunan. Unsur nyewa terop ini tuh barang. Aku setiap datang ke sini ini mesti tendanya yoi. Neng taik pe 2 kali tendanya yoi. Bisa gini taik tendanya yoi. Aku ketara ini mana itu tendanya mesti iki. Ya ben gak ketara itu diganti warna. Mesti tapi karena profesional ini ya dapat duit gitu loh. Mana mulut ini mulut kalau profesional ngomong sak jam. Ayo coba cangkemmu enggak ada ini gak dipongor uang karena gak profesional. Mulut kalau profesional baca Al-Qur'annya kalau bisa jadi korin internasional. Karena profesional. Nah sama yang dikomen-kori mau Quran lagi Alhamdulillahi minasyai'us ngecer-ngecer. Apa harus bayari mau ngecer-ngecer? Nah kan jamnya sampai jam 4. Nah jam 5 jam sopo panitianya lo bilang jamnya mati. Iya. Hati harus dikelola sama sekalian. Mengajak terus di rumah karena kelengkapan manusia yang lebih dibanding makhluk yang lain bukan cuma hati, ada nafsu, ada akal.